Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Tidak. Jadi sekali lagi, buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Jadi kalau seorang ibu mencoret sebagai ahli waris kayaknya nggak bisa di KK ya. Tapi kalau misalnya di asuransi ya mungkin. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang ada ayam ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain itu fokus sekarang. Nama artis Nikita Mirzani belakangan ini sedang menjadi buah bibir setelah dituding mengumbar aib mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, yang tidak lain ajudan Prabowo Subianto. Dari situlah Nikita panen hujatan di media sosial. Bahkan tidak sedikit netizen yang mencibir sikap Nikita yang dianggap hanya mencari sensasi belaka. Setidaknya, itulah yang disuarakan salah seorang praktisi hukum yang menyayangkan sikap Nikita yang lebih memilih berkuar-kuar di media sosial ketimbang membuat laporan kepolisian jika dirinya memang benar mengalami tindak kekerasan. Saya ingin menanggapi adanya isu-isu yang beredar di akhir-akhir ini yang membuat heboh jagat maya terkait adanya dugaan pengakuan dari seorang artis ya yang berinisial NM diduga mendapatkan kekerasan fisik maupun mental yang diduga dilakukan oleh RI, yaitu yang diduga mantan pacarnya. Jadi yang bersangkutan si NM ini membuat story di Instagram yang mana RI ini adalah selaku diduga ajudan daripada pesohor petinggi di negeri kita. Menurut saya ini kurang elok disampaikan pada saat tensi politik saat ini sedang tinggi-tingginya. Ini sesungguhnya tidak elok. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik ataupun mental, ya silahkan buat upaya hukum, laporkan gitu. Ya menurut kami yang dilakukan oleh artis NM ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh si RI yang diduga adalah ajudan daripada calon presiden terpilih saat ini, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi-potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Nah, jadi sekali lagi buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Sekali lagi kami himbau untuk artis inisial NM agar kiranya kalaupun memang benar-benar mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari saudara RI, silahkan melakukan laporan polisi mungkin, karena negara kita adalah negara hukum. Semuanya diatur ya, jadi nggak boleh kita seakan membunuh karakter seseorang, membuat story seolah-olah merasa paling disudutkan ataupun merasa paling tersakiti gitu loh. Padahal itu belum tentu benar, belum tentu yang sesungguhnya. Tapi kan di publik, di masyarakat menjadi pro kontra. Jangan sampai ini tensi semakin panas, apalagi ini tahun politik, tensi sedang panas-panasnya. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang dan oknum-oknum tertentu. Ini aja kali ya, saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang
kok bisa ya, kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Saya tuh cuma ngasih tahu, nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Kritikan demi kritikan yang dialamatkan pada Nikita tidak hanya menyoal hubungan asmaranya dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah, tetapi juga hubungan buruknya dengan putri sulungnya Laura Mezani atau yang kerap disapa Loli. Seperti baru-baru ini, kritik pedas yang dialamatkan pada Nikita datang dari salah seorang konten kreator yang diketahui bernama Tengku Zanzabela. Dalam unggahannya, Zanzabela mempertanyakan keputusan Nikita yang mencoret Loli dari daftar kartu keluarga yang menurutnya menyalahi prosedur, pendeknya cacat formil. Berbekal informasi yang dikuasainya, Zanzabela mempertanyakan ucapan Nikita yang dianggap keliru jika tidak mau sudi dikatakan salah kaprah. Jadi hari ini gue ingin mengedukasi untuk ibu-ibu yang nggak paham tentang pencoretan nama di KK ya. Masih tanda tanya, mencoretnya itu bagaimana? Apakah nama itu dicoret saja ataukah dipindahkan ke KK yang lain? Karena begini, pengalaman gue ingin pindah KK, gue saja yang ingin pindah KK, lalu melepaskan anak-anak gue dengan ibu gue sendiri di KK ibu gue, itu harus membuat surat pernyataan menitipkan anak di bawah umur kepada ibu kandung saya sebagai neneknya mereka. Itu harus seperti itu prosesnya ya. Ini kalau misalnya dicoret, bagaimana anak di bawah umur dicoret, itu konteksnya seperti apa? Karena kalau memang itu bisa dilakukan, artinya di sini yang harus dipertanyakan adalah kelurahan dan lain-lain, itu harus dipertanyakan. Karena bagaimana mungkin anak di bawah umur bisa dicoret dari KK? Kayaknya itu kesalahan fatal yang dilakukan secara gamblang atau yang diakui secara gamblang oleh si Nikita Mirzani mencoret anak di bawah umur. Terus dia pindah kakaknya kemana? Nah, jadi informasi yang kita dapatkan itu hanya sepotong-sepotong. Itu bahaya loh, bisa dijerat hukum ya. Dan untuk dicoretnya sebagai ahli waris itu tidak pernah diturunkan oleh seorang wanita atau ibu ya. Itu diturunkan oleh seorang ayah. Begitu. Jadi makanya ketika lo misalnya mengalami divorce atau perceraian, ketika lo menikah lagi dan anak-anak bawaan lo, anak-anak kandung lo dengan suami yang lama itu ditulisnya family lain, jadi bukan anak kandung. Karena ketika kepala rumah tangganya digantikan oleh yang bukan bapak biologisnya, itu statusnya family lain. Disitulah cara kerja hak waris. Jadi kalau seorang ibu mencoret sebagai ahli waris, kayaknya nggak bisa di KK ya. Tapi kalau misalnya di asuransi ya mungkin. Kalau tidak ada yang bisa menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang ditelantarkan oleh ibu kandungnya seorang NM, sepertinya mungkin gue akan mengambil langkah kepada instansi terkait yang bisa menolong anak di bawah umur menjadi tidak terlantar seperti Loli ya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Gitu. Gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia. Gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi. Kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Seharusnya ini pihak-pihak berwenang harus melihat kasus ini. Ini bukan kasus ecek-ecek menurut saya. Semoga pintu hatinya Nikita Mirzani ini terketuk untuk memaafkan anaknya, atau mungkin setidaknya dia menuruti sedikit permintaan anaknya, hanya bertemu 10 menit, ketemu Mimi dan ketemu adik-adik saya untuk minta maaf. Mungkin sebatas di situ saja, berilah dia ruang gitu loh.
Balik pada permasalahan yang sedang dialami Nikita dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah yang kini sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial, baru-baru ini muncul konten kreator bernama Yolo Ine yang membongkar fakta sebenarnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa kekerasan di salah satu kafe di Jakarta. Dan berikut kesaksian Yolo Ine yang melihat langsung peristiwa keributan antara Nikita dan Rizky Irmansyah. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi dua asistennya itu, dua staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di Fairmont itu dipanggilnya Pak Faraj. Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama dua orang. Posisinya gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniturnya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky karena itu meja gede banget cong. Nggak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu, Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara, di situ pecah. Melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Terus jangan tanya lagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi di sisiku, di sampingku, di hidupku. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Ya lebih dewasa, lebih fokus. Lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup. Kalau sudah mengalami peristiwa kekerasan dalam bentuk apapun, harus bertemu dengan profesional, melakukan mental check up agar tahu apa yang dialami dan dampak apa yang sudah terjadi pada dirinya. Karena kalau ini dianggap nanti juga hilang misalnya ya, atau dianggap saya bisa menyelesaikan. Nah khawatirnya beban itu tersimpan sebagai residu. Nah residu ini yang kemudian nanti bisa menjadi trauma atau munculnya beberapa gangguan atau kondisi mental yang tidak diharapkan sebelumnya. Berbagai kontroversi yang dialami Nikita Mirzani membuat namanya kian dikenal bukan karena prestasinya tetapi sensasinya di balik layar. Bagaimana tidak, kehidupan Nikita seperti tidak pernah jauh dari konflik. Ya, konflik demi konflik yang dialami artis berusia 38 tahun tersebut membuat dirinya harus terjerat kasus hukum. Setidaknya Nikita pernah 2 kali masuk penjara. Dan kini, Nikita kembali terlibat konflik panas dengan ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, yang membuat banyak orang bertanya-tanya, akankah perseteruannya kali ini kembali menyeret Nikita berurusan dengan hukum? Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.